Heboh, Bang Madun berikan sentilan pedas untuk Farida Nurhan yang sempat membela dirinya dan kini berujung dilaporkan oleh food vlogger Code Blue ke pihak kepolisian. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Farida Nurhan yang saat itu membela Bang Madun mati-matian ternyata baru terungkap sosok Code Blue adalah CEO dan chef profesional yang sudah lama menggeluti dunia food and beverage sejak lama. Seperti apa pula komentar Bang Madun terkait pertemanannya dengan Farida Nurhan yang disebut merenggang akibat permintaan maaf yang dilayangkan Bang Madun kepada Code Blue. Sementara itu, permasalahan yang awalnya bermula dari review makanan yang dibuat food vlogger bernama AA Juju ini pun diketahui memang cukup memukul telak bisnis warung makan Nyak Kopsa besutan Bang Madun. Meski begitu, lama-kelamaan hal ini pun justru berbanding terbalik dengan omset warung makannya yang malah semakin menjulang. Lantas seperti apa Bang Madun menceritakan hikmah dari permasalahan yang dialaminya tersebut? Benarkah jauh di dalam hatinya, Bang Madun pun menginginkan agar konflik berkepanjangan yang bahkan sudah berlabuh ke jalur hukum ini pun bisa diselesaikan oleh semua pihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, konflik berkepanjangan yang menyeret nama salah satu food vlogger bernama A Juju dengan pemilik warung makan Madun Oseng Nyak Kopsa yang terletak di Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Tangerang. Ya, mendapatkan review jujur dari A Juju membuat Bang Madun pun geram dan juga marah-marah dengan review yang dibuat oleh A Juju terkait kebersihan, mahalnya harga makanan, hingga proses take away makanan yang dinilai cukup mengejutkan tersebut. Buntut dari permasalahan ini pun semakin melebar, manakala salah satu food vlogger senior yang sudah memiliki banyak pengikut di aplikasi berbagi video TikTok, yaitu Farida Nurhan, akhirnya angkat bicara. Ya, mencoba membela mati-matian si pemilik warung yang juga diakui adalah rekannya. Tapi nyatanya, niat baik Farida Nurhan justru berujung pelaporan yang dilayangkan oleh food vlogger Code Blue yang videonya sempat direview oleh Farida Nurhan. Kini, Farida Nurhan pun disebut-sebut merasa kecewa dengan Bang Madun karena niat baiknya yang justru malah dianggap angin lalu oleh Bang Madun karena Bang Madun justru berinisiatif meminta maaf dan menyelesaikan permasalahannya dengan food vlogger Code Blue yang ternyata adalah seorang CEO dan juga chef profesional yang sudah lama menggeluti dunia food and beverage. Lantas seperti apa alasan Bang Madun yang ingin berdamai dengan food vlogger yang sudah jelas-jelas memberikan review jujur kepada warung makan miliknya itu? Benarkah karena nama besar dari pria yang baru diketahui bernama William Anderson tersebut membuat nyali Bang Madun pun menjadi ciut dan akhirnya memilih untuk meminta maaf? Dibilang melebar sih, kita bukannya nggak mau lebar-lebarin sih ya, sebenarnya mah posisinya kan emang ada di kita beritanya kan. Ya, jadi ya untuk hari ini ya saya mau mohon kepada para netizen juga ya biar pada bisa ngadem-ngademin gitu. Kita kan pengennya kan baik-baik semuanya. Kalau untuk itu sih ya intinya mah ya kita ambil hikmahnya aja semuanya gitu kan. Kepedulian kita kepada sahabat, saya juga sebagai yang menanggapi sikap langsung meminta maaf itu juga pasti ada imbasnya sekali. Dan saya juga memohon kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semoga mereka semuanya kita nih semuanya nih termasuk saya ya mungkin ya kita lebih merangkul sih, udah itu aja sih sebenarnya mah. Ya kita baik-baik aja, maka dulu baik-baik saja, maka dulu juga baik-baik saja. Jadi intinya mah kita ya biarin lah,
biar dia jalanin dulu nih berdua. Apa sih masalahnya, kita juga nggak mau kecampur juga terlalu situ ya. Bukan hanya mau campur, bukan mau lepas semuanya masalah yang udah terjadi, tapi kita berdoa yang terbaik buat beliau. Semoga salah satu ada yang bisa reda hatinya, gitu Maya. Intinya mah biar kita juga tenang, biar jangan ada konflik lagi, jangan ada masalah lagi. Tahu nggak? Tahu. Yang Mamani tahu seperti apa? Dia tuh emang kalau bahasa Betawi mah emang orangnya apa adanya gitu sebenarnya. Cuman dia istilah kata dia tuh menunjukkan bahwa itu dia berkelas. Sama Pak Deden Nurhan gue berkelas, semuanya teman-teman gue berkelas. Alhamdulillah gue punya teman berkelas semua. Biarpun itu sepahit apapun kritikan dari beliau, itu adalah motivasi buat kita loh sebenarnya. Saya tidak mau masuk dalam pusaran, tapi saya hanya memberikan pendapat bahwa mereview dengan menghina, insulting itu berbeda banget. Kita punya kode etika jurnalistik, ya, artinya kode etika jurnalistik apa sih? Bertanya kepada narasumber itu penting. Walaupun kita tahu, saya seorang chef, saya tahu. Tapi ketika saya bertanya tentang makanan Alaska, saya harus bertanya kepada chef Alaska atau chef Jepang yang memang ahli di makanan Jepang, pun saya bertanya kepada narsum yang benar. Itu etika jurnalistik. Jadi namanya laporan atau pemberitaan itu berdasarkan data dan narasumber, bukan pendapat pribadi, apalagi menyerang sebuah tempat tanpa izin ya. Itu buat saya sudah pelanggaran kode etik sebenarnya. Kembali kepada netizen lah ya, menilai sendiri apakah yang dilakukan ini punya adab apa tidak. Ya silakan nilai sendiri. Tapi ibaratnya kalau kita katakan ruangan ini bau, apakah kita harus teriak bahwa ruangan ini bau sehingga semua orang jadi merasa terganggu dan tahu gitu. Ya, akhir dari perdamaian yang terjadi antara Bang Madun dengan Code Blue memang tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Denny Sumargo yang saat itu mengundang Code Blue untuk bercerita dalam podcast miliknya. Seperti sudah direncanakan sebelumnya, pertemuan Code Blue dengan Bang Madun akhirnya terjadi dalam podcast Denny Sumargo. Meski di tengah perseteruan Farida Nurhan dan Code Blue yang sepertinya belum juga usai. Seperti diketahui, Code Blue pun melaporkan Farida Nurhan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena Farida Nurhan dianggap menyebarkan rahasia pribadi asli dari Code Blue dan terlihat tertawa-tawa saat mendengarkan rekaman diduga adalah Code Blue. Lalu, apa tanggapan Bang Madun dengan sikap Code Blue yang melaporkan Farida Nurhan? Bang Densu sih awalnya ya, Densu yang kenalin, Densu yang nyemangatin buat pada ya sebenarnya kita pengen ngobrol bareng gitu santai, tapi kan dia sempat ngerekam ya omongan kita ya. Nya, lu mau nggak taunya tuh emang Densu lagi ini tanpa gua posting nih, orang nih gimana nih reaksinya nih hadepin dia udah di babak belur, diomelin seluruh Indonesia, segala warungnya di ini review makanan jelek, tapi ternyata dia kok pemaaf ya gitu. Dan di situ Densu bangga banget, senang banget sama saya. Dan saya sih kok sempat ngomong sama Densu, gue nggak mau kalau gue sendiri di sini minta maaf, gue pengen semuanya kumpul. Dia bilang Densu, gue udah hubungin Farida, nanti insya Allah kita gabung semuanya. Masalah itu mah jangan terlalu ini ya, kan itu privasi dan pribadi mereka, dan mungkin dari ketikan sama omongan kan beda manusia. Kita jadi jangan disamain, hati orang beda loh, jangan pakai diraba, jangan pakai ditanyain lagi maunya bagaimana. Intinya mau ya doa yang terbaik aja, biar semuanya baik-baik aja. Sekarang mau bagaimana lagi, kita udah pada gede, kita udah pada dewasa, apalagi kita orang Indonesia butuh perdamaian. Ya udah, gue minta maaf, gue udah serah diri dah, gue mau minta maaf. Pokoknya yang penting mah gue minta doa yang terbaik. Doa yang terbaik buat kita berempat, mudah-mudahan jadi yang terbaik. Dan doa netizen juga sangat luar biasa, apalagi netizen doanya yang terbaik-baik.
Jadi kita sebagai netizen juga harus benar-benar menjadi netizen yang terbaik buat ngedoain orang-orang yang kurang baik. Sementara itu, pasca dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada akhir September 2023 lalu, hubungan Farida Nurhan dengan Bang Madun memang dikabarkan retak. Terlebih lagi, permasalahan ini pun semakin diperparah karena Bang Madun yang tiba-tiba datang menemui Code Blue saat di podcast milik Denny Sumargo untuk melakukan permintaan maaf. Dan benarkah jika hal itu yang memicu kemarahan Farida Nurhan? Dari sini kita belajar nggak usah terlalu membabi buta lah, membantu orang lain. Kalau Farida sih fine-fine aja sama kita. Di situ juga nggak terlalu bagaimana. Kita pada like-likean kok di Instagram juga di situ kan. Jadi intinya mungkin Farida kecewa, wajar, emang manusiawi aja kecewa. Cuman kan kadang-kadang kekecewaan itu kalau bisa jangan dipublikasikan di media. Karena apa? Jadi menambah suasana yang tadinya jadi bahagia jadi nggak bahagia gitu. Baik banget. Ini buktinya ada, masih ada. Enggak, ini masih ada, kita nomornya nggak pada main apa namanya, kita nggak pengen blok-blokan, alhamdulillah. Kita baik, karena emang kita pengen baik-baik aja hidup. Tuh. Tuh ya. Cuma kita nggak berani WA dulu karena kita tahu gimana Farida orangnya. Itu luar biasa loh. Perempuan yang kuat. Enggak apa-apa dia kecewa karena emang manusiawi kan gue bilang. Tapi gue minta maaf juga kan, gue juga manusiawi. Jadi semua orang itu boleh menjadi manusiawi karena menurut pemikiran mereka. Kalau gue meminta maaf emang dari sono juga orang pemaaf. Tapi untuk namanya manusia kecewa itu pasti ada. Nggak ada yang ya mungkin Farida ya kecewa karena mungkin gue udah langsung minta maaf ke sana, sedangkan dia ya udahlah mau diapain lagi, ya doa yang terbaik adalah dia pengen semuanya baik-baik aja sih. Sementara itu, lain halnya yang dialami Farida Nurhan. Bang Madun pun justru seperti mendapatkan durian runtuh dari permasalahan ini. Lantas seperti apa Bang Madun menceritakan hikmah dari permasalahan yang dialaminya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, permasalahan yang awalnya bermula dari review makanan yang dibuat oleh food vlogger bernama AA Juju ini pun diketahui memang cukup memukul telak bisnis warung makan Madun Oseng Nyak Kopsa yang terletak di Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Tangerang. Akan tetapi, hal ini pun justru berbanding terbalik dengan omset warung makannya yang malah semakin menjulang. Seperti dalam video yang beredar di media sosial, di mana Bang Madun pun mengungkapkannya saat Melanie Ricardo bertandang ke warung makan miliknya. Dan seperti inilah Bang Madun menceritakan hikmah dari permasalahan yang dialaminya tersebut. Benarkah jauh di dalam hatinya, Bang Madun menginginkan konflik berkepanjangan yang bahkan sudah berlabuh ke jalur hukum ini pun bisa diselesaikan oleh semua pihak? Alhamdulillah rame, iya tambah rame. Berkah banget kan gue bilang. Yang kita jalanin apa nih? Ikhlas apa enggak lu ngejain usaha? Kalau ikhlas lu berjuang dari istilah kata dari benar-benar sungguh-sungguh berjuang, ya Allah juga pasti turun tangan di setiap keadaan kita seperti yang sekarang ini kita alami. Sama aja sih. Dulu sepi banget lu zaman dulu, tapi rame lagi sepi, lagi rame lagi sepi. Ya begitu aja namanya orang usaha. Iya, pasti ada berkahnya. Berkahnya kita ya alhamdulillah banyak orang yang bukan siapa-siapa datang ke tempat kita, ya itu pengen tahu, pengen silaturahim, karena emang banyak yang bilang gua
respect gitu kan sama Bang Madun karena udah minta maaf duluan. Sebenarnya kita bukan nyari aman di situ juga kan, kita menyari apa yang terbaik apa sih nih gue. Ya masa sih gue mau keras, nggak mungkin dong. Kalau kita keras terus ya kita siapa yang mau minta maaf, ya udah kita lah minta maaf duluan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Terserah dah yang kedepannya mau gimana kek, ya kita lapang dada udah mau diapain aja. Sementara itu, jika Bang Madun seolah mendapatkan pertentangan dari Farida Nurhan, lain cerita dengan hal yang didapatkannya dari Denny Sumargo. Menurut Bang Madun, sikapnya yang telah meminta maaf dan mencoba menyelesaikan permasalahannya ini membuat Denny Sumargo pun akhirnya angkat topi. Lantas, apakah hikmat yang dapat dipetik oleh Bang Madun dari permasalahan ini? Kalau itu karena sensitif sekali ya. Tapi yang doa yang terbaik buat gue adalah Kadel Blue, Farida Nurhan, Juju, Bang Madun juga. Ya kalau bisa mah kita pengen digabungin gitu loh, buat minta maaf semuanya biar supaya reda nih, jangan bertengtongan mulu, bertektok-tektokan mulu, kan kita capek juga kan dengernya. Gitu. Mereka kan nggak tahu bagaimana ininya, jalan ceritanya bagaimana. Ya maunya kita disatuin di podcast siapa kek gitu kan ya, buat ngerempukin urusan ini gitu biar supaya pada adem. Sementara itu, Bang Madun pun sempat mengungkapkan jika permasalahan ini sempat membuat istrinya marah besar atas cemoohan serta kritikan yang terus didapatkan sang suami. Lantas, bagaimanakah sikap Bang Madun perihal kemarahan sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di lain sisi, terlepas dari permasalahan ini, Bang Madun pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasakan stres dan juga kemarahan yang luar biasa karena membaca komentar dari warganet. Beruntung, selalu ada istri yang terus menemaninya saat mendapatkan review jelek yang diberikan oleh Juju ataupun permasalahan lain yang masih saja menghampirinya, di mana sudah lebih dari 20 tahun ia berjualan di warung makan miliknya tersebut. Iya, dia tuh sampai kesel, gue lempar nih HP gitu, bahasa aja mah gak pernah ngomong gua. Udah, HP dilemparin, udah tidur gitu kata dia. Kayak dia kesel gitu karena udah jangan ngeliatin dia. Jangan diliatin terus HP-nya, jangan dibaca terus. Dipindahin aja, nggak dibanting. Ya, enggak sih, biasa aja sih ya. Cuma Bang Madunnya yang kayak stres juga. Stres itu. Jadi cuma ngademin mulu sih. Ya, kalau nggak ada jema ya bagaimana tahu kita. Itu bukan main. Ya karena dia emang udah luar biasa. Ini mah nggak seberapa cobaannya. Dulu mah kan lebih besar lagi dari ini. Ya kata dia ini kecil kata dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.